5 tahun. 5 tahun, 3 bulan, dan 12 hari. Aku menghitungnya. Bukan sebagai catatan waktu, tapi sebagai hitungan seberapa banyak aku telah merindukan Bima, putraku, dan seberapa banyak tetes keringat yang telah kuperas di negeri beton ini. Namaku Anissa. Dan selama 5 tahun terakhir, Hong Kong adalah rumah keduaku, sekaligus penjara yang kubuat sendiri. Penjara yang kubayar dengan air mata setiap malam, demi menebus janji masa depan yang lebih baik untuk keluargaku di kampung. Suamiku, Rendra. Pria yang kuingat sebagai sosok yang lembut, yang memegang tanganku di pematang sawah dan berjanji akan membangun istana untukku. Ironis. Akulah yang pergi membangun istana itu, sementara dia yang menunggunya. Setiap bulan, tanpa pernah gagal, 70% gajiku sebagai asisten rumah tangga, yang seringkali berarti aku harus menahan makian majikan, menahan pegal di punggung karena menggendong lansia, dan menahan rindu pada anakku sendiri saat mengasuh anak orang lain, kuterbangkan ke rekening Rendra. Sudah sampai mana rumah kita, Mas? Tanyaku di telepon, 2 tahun lalu. Saat itu aku masih bersemangat. Sudah mulai pasang pondasi, sayang. Doakan lancar. Oh ya, ibu juga titip salam, katanya kapan mau direnovasi juga dapur di rumah beliau. Aku mengiyakan. Tentu saja. Mertuaku adalah ibunya. Bahagianya adalah bahagiaku. Setahun lalu. Mas, Bima sudah kelas berapa? Kok di foto terakhir kurus sekali. Suaraku khawatir. Kamu ini, Nisa. Namanya anak laki-laki, lagi main terus. Lincah dia. Soal rumah, ini lagi proses finishing dapur ibu. Katanya sekalian saja, biar bagus. Rumah kita menyusul. Sabar ya, uangmu aman sama Mas. Sabar. Kata itu menjadi mantranya. Dan aku, bodohnya, percaya. 3 bulan terakhir, semuanya berubah. Teleponku jarang diangkat. Kalaupun diangkat, Rendra selalu terburu-buru. Katanya sibuk mengurus proyek. Proyek apa? Uangku kutransfer untuk membangun rumah kami. Rumah kami yang reot, yang atapnya bocor saat aku tinggalkan. Mas, Bima mana? Aku mau video call. Bima lagi main, Nisa. Nanti saja, Mas lagi di jalan. Udah ya. Klik. Kecurigaan itu seperti rayap. Menggerogoti pelan-pelan tiang kepercayaanku. Ditambah lagi, bisikan dari sesama teman TKI di sini. Hati-hati, Nisa. Laki di rumah, apalagi pegang uang banyak, itu ujiannya 2, perempuan atau judi. Aku menepisnya. Rendra tidak mungkin seperti itu. Namun, 2 minggu lalu, aku melihat foto yang di-tag ke akun Facebook Rendra yang jarang aktif. Foto dari seorang wanita yang tidak kukenal. Namanya Sari. Di foto itu, Rendra tampak gemuk, pipinya tembam, mengenakan kemeja baru yang mahal. Mereka berdiri di depan sebuah mobil city car baru berwarna merah menyala. Rendra merangkul pinggang wanita itu. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Itu adalah lokasinya. Aku kenal latar belakangnya. Itu di depan rumah mertuaku. Rumah yang kini tampak berbeda. Rumah sederhana yang dulu sering kami datangi, kini berubah menjadi bangunan 2 lantai yang megah, dengan pilar-pilar besar dan cat yang masih mengilap. Di mana rumah kami? Di mana Bima? Komentar di bawah foto itu berbunyi, makasih ya, sayang, buat mobil barunya. Mimpi jadi kenyataan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku memandangi wajah Bima di foto dompetku. Anakku yang kurus. Lalu aku melihat slip transfer terakhirku. Uang itu kukirim untuk Bima, untuk renovasi rumah kami. Bukan untuk mobil wanita lain, bukan untuk kemegahan rumah mertuaku. Cukup. Aku mengambil keputusan. Aku mengemasi barangku dalam 1 koper. Aku tidak mengambil sisa gajiku. Aku hanya mengambil bonus yang diberikan majikanku diam-diam. Aku membeli tiket pulang hari itu juga. Aku tidak memberi kabar pada Rendra. Aku tidak memberi kabar pada siapapun. Selama 10 jam perjalanan, dari Hong Kong, transit, lalu ke bandara terdekat dari kampungku, jantungku berdebar tak karuan. Ada rindu yang membuncah untuk Bima, tapi ada juga amarah yang mulai mendidih di dasar hatiku. Aku tiba di terminal bus kota kecilku saat maghrib.
Udara desa yang familiar menyambutku, tapi terasa asing. Aku menyewa ojek. Kemana, Mbak? Desa Sukamaju, Gang Melati, Pak. Rumah Pak Rendra. Tukang ojek itu menatapku aneh. Mbak ini saudaranya? Saya istrinya, Pak. Pria itu terdiam sejenak, lalu berdeham. Oh, istrinya. Yang di luar negeri itu, ya? Perjalanan terasa lebih lama dari seharusnya. Jantungku semakin kencang. Aku melihat ke kiri dan ke kanan. Tak banyak yang berubah. Sampai aku tiba di ujung gang rumah mertuaku. Benar saja. Rumah itu megah. Jauh lebih megah dari foto. Lampu-lampu taman menyala terang. Mobil merah itu terparkir angkuh di garasi barunya. Tapi bukan itu tujuanku. Aku meminta ojek berhenti di depan gang rumahku sendiri. Gang Melati. Di sini saja, Pak, kataku lirih. Aku membayar ojek, menyeret koperku di jalanan tanah yang becek sisa hujan sore tadi. Dan di sanalah dia. Rumahku. Jantungku serasa diremas. Rumah itu tidak berubah. Sama sekali. Masih sama seperti 5 tahun lalu saat aku tinggalkan. Catnya terkelupas. Dinding papannya di beberapa bagian sudah lapuk. Jendelanya masih ditutup triplek yang sama. Atap sengnya tampak berkarat. Rumah kami, masih jelek. Bima, aku berteriak, panik. Aku berlari ke pintu. Terkunci. Bima, ini ibu, nak. Nyari Bima, Mbak Nisa. Aku menoleh. Bu Surti, tetangga sebelahku, keluar dari rumahnya. Wajahnya pias menatapku. Mbak Nisa pulang, tanyanya tergagap, seolah melihat hantu. Bima mana, Bu? Kenapa rumah saya begini? Mana Rendra? Tanyaku beruntun, air mata sudah menggenang. Bu Surti menunduk. Bima? Bima tadi sore di sini, Mbak. Tidur di rumah ibu. Dia sering main ke sini kalau bapaknya pergi. Katanya sendirian di rumah, takut. Sendirian? Bapaknya. Bu Surti tampak ragu. Mbak Nisa yang sabar ya. Kuatkan hati, Mbak. Ada apa, Bu? Rendra kemana? Desakku. Pak Rendra lagi ada hajatan besar, Mbak. Di ujung kampung. Di gedung serbaguna. Hajatan? Aku melihat koperku. Aku melihat rumahku yang hancur. Aku ingat Bima yang kurus dan tidur di rumah orang. Hajatan apa, Bu? Bu Surti menggigit bibirnya. Pak Rendra nikah lagi, Mbak Nisa. Hari ini. Duniaku runtuh. Udara terasa habis dari paru-paruku. Telingaku berdenging. Nikah? Menggunakan uangku? Uang yang kukumpulkan dari membersihkan toilet orang lain? Nikah? Sama siapa? Suaraku bergetar, dingin. Sama Sari. Janda kembang desa sebelah. Sari. Nama di Facebook itu. Amarah yang tadinya hanya mendidih, kini meledak. Ini bukan lagi soal rumah yang tak diperbaiki. Ini bukan lagi soal mertua yang dimenangkan. Ini soal pengkhianatan total. Dia mengambil masa mudaku, keringatku, dan kini dia mengambil harga diriku. Bu Surti, tolong jaga Bima dulu. Jangan bilang saya pulang, kataku datar. Ajaibnya, air mataku mengering. Digantikan oleh sesuatu yang lebih panas, lebih gelap. Mbak Nia mau kemana? Aku membalikkan badan, meninggalkan koperku yang penuh oleh-oleh untuk Bima di depan rumahku yang reyot. Aku mulai berjalan keluar gang. Mau mengambil kembali apa yang jadi hak saya. Langkahku mantap menuju gedung serbaguna. Aku tidak peduli penampilanku lusuh setelah perjalanan panjang. Aku tidak peduli aku hanya memakai kaos dan celana jeans pudar. Malam ini, pesta itu harus berhenti. Dan aku yang akan menghentikannya. Jalanan kampung yang gelap kulalui tanpa rasa takut. Rasa takut sudah mati, terkubur di bawah rumah reyotku, di samping koper oleh-oleh yang tak akan pernah sampai ke tangan yang tepat. Yang tersisa hanyalah baja dingin yang membungkus tulang punggungku. Dari kejauhan, gedung serbaguna desa Sukamaju tampak seperti kunang-kunang raksasa. Lampu kelap-kelip murahan yang disewa dari kota, tenda tambahan yang meluber ke halaman, dan yang paling menyakitkan, alunan musik dangdut koplo yang memekakkan telinga. Suara tawa dan perayaan itu seperti tamparan di wajahku.
Aku bahkan tidak berjalan, aku berbaris. Setiap langkah adalah sumpah serapah. Di depan gedung, dua orang pagar ayu yang berdandan menor mencoba tersenyum padaku. Selamat datang, Mbak. Mohon isi buku tamunya. Aku menatap mereka dengan mata kosong. Penampilanku, kaos lusuh bekas perjalanan 24 jam, celana jeans pudar, dan wajah berminyak penuh amarah, kontras dengan kebaya seragam mereka. Senyum mereka luntur. Maaf, Mbak cari siapa, ya? Aku tidak menjawab. Aku mendorong pelan bahu salah satu dari mereka dan melangkah masuk. Mbak, aku tidak peduli. Musik menghantamku. Gendang dan suling bersahutan, penyanyi di panggung kecil berteriak tentang cinta dan patah hati. Ironis. Udara panas, pengap oleh keringat tamu yang berjoget dan aroma gulai kambing yang menyengat. Ratusan pasang mata menatapku, berbisik. Siapa itu? Tamu siapa? Kok bajunya begitu? Gila kali ya, salah masuk. Aku mengabaikan mereka. Mataku memindai ruangan, mencari satu target. Dan di sanalah dia. Di atas pelaminan yang dihias bunga plastik dan kain tulle murahan, dia duduk seperti raja. Rendra, suamiku. Dia tampak berbeda. Tubuhnya lebih berisi, pipinya tembam, kulitnya bersih. Dia mengenakan beskap pengantin berwarna emas yang berkilauan. Dia tertawa, memamerkan gigi yang kini rapi. Dia terlihat bahagia. Dia terlihat sehat. Dia terlihat seperti pria yang tidak pernah kekurangan uang seumur hidupnya. Di sampingnya, duduk sang pengantin wanita. Sari, janda kembang yang fotonya kulihat. Cantik, harus kuakui. Kebayanya bertabur manik-manik yang pasti mahal, sanggulnya tinggi menjulang, dan perhiasan emas yang kukenali. Ya Tuhan, itu kalung yang kubeli di Hong Kong untuk Bima, melingkar di lehernya. Dan di kursi VIP paling depan, duduk ibuku. Mertuaku, wanita yang dulu memelas padaku agar mau bekerja di luar negeri. Kini dia memakai kebaya brokat berwarna hijau pupus, tersenyum bangga, mengipasi lehernya dengan kipas, memamerkan gelang keroncong barunya. Mereka bertiga adalah potret kebahagiaan sempurna yang dilukis di atas penderitaan dan keringatku. Kemarahanku mencapai ubun-ubun. Aku mulai berjalan lurus ke depan, membelah kerumunan tamu yang sedang antre mengambil makanan. Permisi, seru seorang pria yang hampir kutabrak piringnya. Aku tidak berhenti. Langkahku mantap, lurus menuju panggung. Rendra sedang menyalami tamu di atas panggung. Dia tidak melihatku, tapi Sari melihatku. Matanya menyipit, bingung melihat wanita lusuh berjalan lurus ke arahnya dengan tatapan membunuh. Mas? Sari menyikut Rendra. Rendra menoleh. Momen itu. Aku akan mengingat momen itu selamanya. Mata kami bertemu. Senyum di wajahnya membeku. Gelas yang dipegangnya terlepas dari tangannya, jatuh ke karpet pelaminan, tapi tidak ada yang mendengarnya di tengah riuh musik. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Dia mengenalku. Tentu saja dia mengenalku. Aku adalah angsa bertelur emasnya yang pulang ke kandang di saat yang salah. Nisa? Bibirnya bergerak tanpa suara. Musik masih berdentum. Sang MC di panggung kecil di samping pelaminan sedang berkoar-koar. Yuk, kita goyang lagi. Mari kita sambut kebahagiaan kedua mempelai. Rendra mulai panik. Dia memberi isyarat pada operator musik. Matikan. Matikan, teriaknya, tapi suaranya tenggelam. Aku sudah sampai di anak tangga pelaminan. Dua orang pria, mungkin keluarga Sari, mencoba menghalangiku. Mbak mau kemana? Turun. Aku menepis tangan mereka dengan kekuatan yang tidak kuketahui kumiliki. Ming. Aku naik ke atas pelaminan. Sekarang, semua orang melihatku. Para tamu berhenti mengunyah. Mereka yang berjoget berhenti bergerak. Rendra gemetar. Nisa? Nisa, kamu kenapa di sini? Kapan kamu pulang? Dia mencoba meraih tanganku. Kita bicara di belakang, ya? Jangan di sini. Bicara apa? Suaraku serak. MC di samping akhirnya sadar ada keributan. Dia mendekat. Maaf, Mbak. Ini ada apa, ya? Mohon jangan ganggu. Aku berbalik cepat. Sebelum dia sadar apa yang terjadi, aku sudah merebut mikrofon dari tangannya.
Suara pekikan feedback yang memekakkan telinga terdengar di seluruh ruangan. Musik berhenti total. Hening. 1000 pasang mata kini tertuju padaku, sang wanita dekil yang berdiri di tengah pelaminan emas, memegang mikrofon. Rendra berusaha merebutnya. Nisa, jangan gila. Aku mendorongnya. Dia terhuyung. Sari menjerit kecil. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara beraroma gulai itu terasa seperti racun. Selamat malam. Suaraku menggema, bergetar, namun dingin. Bagus sekali pestanya, Mas Rendra. Aku menatap lurus ke matanya yang ketakutan. Megah sekali. Meriah sekali. Pasti mahal sekali, ya? Rendra menggeleng, bibirnya bergetar. Nisa, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Aku berteriak ke mikrofon. Suaraku memecah keheningan, membuat beberapa tamu terlonjak kaget. Aku menunjuk wajah Rendra dengan tanganku yang gemetar karena amarah. Jelaskan kenapa kau nikah lagi pakai uangku. Para tamu terkesiap. Suara, astagfirullah, dan bisikan-bisikan horor mulai terdengar. Perkenalkan, aku berbalik menghadap para tamu. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Air mata mulai menggenang, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Nama saya Anissa. Saya adalah istri sah dari Rendra. Sari, si pengantin baru, langsung berdiri. Wajahnya yang cantik berubah merah padam. Apa-apaan kamu ini? Bohong. Kamu siapa? Satpam keamanan. Usir perempuan gila ini. Gil? Aku tertawa, suara tawaku terdengar seperti tangisan histeris. Aku menatap Sari. Tanya sama suamimu, Mbak. Tanya siapa aku. Tanya siapa yang bayar kebaya mewahmu itu. Tanya siapa yang bayar mobil merahmu di depan. Aku kembali menatap Rendra. 5 tahun, Rendra. 5 tahun aku jadi babu di Hong Kong. Aku nggak makan enak, aku nggak tidur nyenyak, aku dihina majikan, aku kangen anakku. Dan semua uangku kukirim ke kamu. Aku menunjuk ke arah mertuaku yang kini wajahnya ditutupi kipas, pura-pura pingsan. Aku kirim uang untuk bangun rumah kita. Tapi kau pakai untuk bangun istana mertuamu. Aku menunjuk Sari. Aku kirim uang untuk biaya sekolah Bima. Tapi kau pakai untuk beli mobil pelakor ini. Aku menunjuk diriku sendiri, dari atas ke bawah. Dan aku? Rumahku? Anakku? Suaraku pecah. Rumah kau masih bocor, Mas. Dan anakku kurus kering, tidur di rumah tetangga karena kau tinggalkan demi perempuan ini. Seluruh ruangan gempar. Ini bukan lagi pesta. Ini adalah pengadilan publik. Bagus sekali, Rendra. Aku berbisik ke mikrofon, suaraku kini penuh racun. Kau sudah mengambil masa mudaku. Kau sudah mengambil keringatku. Dan sekarang kau mau mengambil harga diriku. Aku melempar mikrofon itu ke lantai. Suaranya berdebam keras. Malam ini, kataku, kini berteriak tanpa pengeras suara. Pesta ini selesai. Dan dengan itu, aku melangkah maju. Bukan ke arah Rendra, tapi ke arah meja hidangan utama. Babak kehancuran baru saja akan dimulai. Hening. Keheningan yang terjadi setelah ledakan bom. Itulah yang kurasakan di ruangan itu. 1000 tamu, 1 MC yang membatu, 2 keluarga mempelai yang pucat, dan aku. Mikrofon yang kubanting ke lantai masih berdecit pelan sebelum akhirnya mati total. Rendra menatapku, ngeri. Sari menatapku, benci. Mertuaku menatapku, seolah aku adalah aib yang berjalan. Malam ini, aku mengulangi, suaraku kini serak, pesta ini selesai. Aku berbalik, tidak lagi menatap mereka di pelaminan. Mataku tertuju pada epicentrum kemunafikan mereka, meja hidangan utama. Meja panjang yang dipenuhi gulai, rendang, ayam bakar, dan buah-buahan, semua dibeli dengan uangku. Aku berjalan ke arahnya. Para tamu yang antre di dekat sana refleks mundur, memberiku jalan. Nisa, Rendra mencoba turun dari pelaminan. Terlambat. Aku menanamkan kedua tanganku di bawah taplak meja. Dengan sisa tenaga TKI yang kupunya, tenaga yang biasa kugunakan untuk mengangkat majikan lansia, menggeser lemari,
Aku berteriak dan mengangkat. Brat, krak, hep, meja itu terbalik. Seluruh hidangan, gulai kambing, rendang, opor ayam, asinan, dan puluhan piring keramik tumpah ruah ke lantai karpet merah. Kuah panas menyebar, piring-piring pecah berantakan. Nasi tumpeng raksasa terguling menyedihkan. Para tamu menjerit histeris. Perempuan gila. Itu suara Sari. Dia akhirnya menemukan suaranya. Dia melompat dari kursinya, kebaya mewahnya tidak menghalanginya. Beraninya kau hancurkan pestaku. Kau siapa hah? Pestamu? Aku berbalik, dadaku naik turun. Kuah gulai menodai ujung celanaku. Ini pestaku, yang kubayar dengan darah. Dan kau? Aku berjalan cepat kembali ke pelaminan. Aku tidak peduli lagi. Nisa, hentikan. Rendra mencoba menghalangiku di tangga. Aku mendorongnya dengan kasar. Rendra, yang tubuhnya kini gempal karena hidup enak, terhuyung dan jatuh terduduk di anak tangga pelaminan. Kini, hanya ada aku dan Sari. Dia menatapku dengan mata melotot. Jangan sentuh aku. Oh, aku akan menyentuhmu. Aku maju. Tanganku bergerak lebih cepat dari pikirannya. Aku tidak menjambak rambutnya. Aku mencengkeram sanggulnya. Sanggul palsu yang berat, penuh dengan untayan melati imitasi. Sari menjerit kesakitan. Kau suka mobil barumu? Aku menarik kepalanya ke belakang. Itu uang susu anakku. Lepaskan, Mas. Kau suka kebaya mahalmu ini. Aku merenggut bros emas yang tersemat di dadanya, bros yang juga kubeli, dan melemparkannya ke lantai. Kau pikir kau ratu di sini? Aku menarik sanggul itu hingga terlepas dari kepalanya. Rambut aslinya yang tipis terurai berantakan. Wajahnya yang tadi cantik kini penuh air mata dan keringat. Nis, cukup. Kurang ajar kamu. Mertuaku. Dia berlari ke arahku, kipas di tangannya terangkat, siap memukulku. Berani kamu sama suamimu. Berani kamu rusak acara anakku. Durhaka kamu. Dia mencoba menamparku. Dengan sigap, aku menangkap pergelangan tangannya. Cengkeramanku keras. Keras seperti baja. Keras seperti hatiku yang telah mati. Kipas itu jatuh. Mata tuanya membelalak kaget. Dia tidak pernah menyangka menantu yang dulu penurut ini berani melawannya. Durhaka, desisku, tepat di depan wajahnya yang dipenuhi bedak tebal. Siapa yang durhaka, Bu? Aku menatapnya lekat-lekat. Ibu yang mengajari anak ibu jadi penipu? Ibu yang merengek padaku minta uang renovasi dapur, tapi ternyata membangun istana 2 lantai. Aku. Dia tergagap. Dulu ibu memohon padaku, Nisa, pergilah ke luar negeri, bantu Rendra, kasihan dia. Ingat, Bu, suaraku meninggi. Sekarang ibu duduk manis di sini, pakai gelang baru, pakai kebaya baru, merestui anak ibu menikah lagi pakai uangku? Uang menantu yang ibu buang. Aku melepaskan cengkeramanku dengan kasar, mendorongnya hingga dia mundur dan hampir jatuh. Ibu juga pencuri, teriakku. Aku berbalik menghadap para tamu. Banyak dari mereka yang kini merekamku dengan ponsel mereka. Bagus. Biar semua orang tahu. Biar seluruh dunia melihat. Kalian semua lihat. Aku menunjuk Rendra yang masih terduduk lemas, dan Sari yang menangis sesenggukan, rambutnya acak-acakan. Kalian semua saksinya. Aku merogoh tas selempang kecilku. Aku tidak membawa apa-apa selain paspor, dompet, dan ponselku. Aku membuka galeri di ponselku. Kalian pikir saya mengada-ada? Aku berjalan turun dari pelaminan, menghampiri kerumunan tamu. Aku menunjukkan layar ponselku pada mereka. Ini, lihat, ini rumahku. Rumah yang kutinggalkan 5 tahun lalu. Foto ini diambil Bu Surti seminggu lalu. Masih jelek, Mas. Anakku tinggal di sini. Aku menggeser layar. Foto rumah mertuaku yang megah. Dan ini rumah mertuaku. Dibangun pakai uang siapa? Pakai uang saya. Aku menggeser lagi. Foto mobil merah Sari. Ini mobil pelakor itu. Dibeli pakai uang siapa? Uang saya. Aku menggeser lagi. Bukti slip transfer bank.
Puluhan juta, setiap bulan, tanpa henti. Ini buktinya. 5 tahun, ratusan juta. Saya kerja seperti dia enakan di sini. Selingkuh. Nikah lagi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Wajah mereka berubah dari kaget menjadi jijik. Bukan jijik padaku, tapi pada Rendra dan keluarganya. Gila si Rendra? Nggak nyangka, padahal istrinya banting tulang. Pantesan bisa pesta mewah begini. Keluarga Sari, yang tadinya mau menyerangku, kini terlihat malu. Mereka salah memilih menantu. Amarahku belum habis. Bukti sudah kuberikan. Sekarang, saatnya penghancuran total. Aku kembali ke pelaminan. Aku sudah tidak peduli pada Rendra atau Sari. Mataku menatap dekorasi. Bunga-bunga segar yang mahal. Kain-kain satin yang menjuntai. Aku mulai merobeknya. Aku menarik kain putih yang membungkus pelaminan. Kain itu robek. Aku menendang pot-pot bunga besar di panggung hingga terguling. Tanah dan bunga berhamburan. Pesta bangsat. Pernikahan bangsat. Rendra akhirnya berdiri, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Hentikan Nisa. Kau membuatku malu. Malu? Aku tertawa. Malumu tidak seberapa dibanding maluku, Mas. Kau sudah menginjak harga diriku. Kau pikir aku akan diam saja? Aku melihat ke samping. Ada kue pernikahan. 3 tingkat. Krim putih murahan. Aku berjalan ke arahnya. Jangan, jerit Sari. Aku tersenyum miring padanya. Lalu, aku mendorong kue itu dengan sekuat tenaga. Bro, kue itu hancur berantakan di lantai, bercampur dengan kuah gulai dan pecahan piring. Itulah puncaknya. Para tamu tidak tahan lagi. Ini bukan lagi pesta, ini medan perang. Mereka mulai berlarian keluar gedung. Berebutan. Saling dorong. Ayo pulang, ayo pulang. Ngeri, perempuannya ngamuk. Bebar. Para pemain musik organ tunggal sudah kabur entah kemana sejak aku merebut mikrofon. Para pramusaji bersembunyi di dapur. Dalam 5 menit, gedung serbaguna yang tadi penuh sesak, kini kosong melompong. Hanya menyisakan aku, Rendra, Sari, dan beberapa keluarga inti mereka yang membatu. Ruangan itu hancur. Lantainya licin oleh makanan dan minuman. Dekorasi robek di mana-mana. Bau amis gulai bercampur dengan wangi melati yang hancur. Aku berdiri di tengah semua kekacauan itu. Napasku terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Tapi aku puas. Sari menangis meraung-raung di pelukan ibunya. Rendra menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Antara benci, takut, dan menyesal, aku tidak peduli. Aku berjalan pelan ke arahnya. Aku berhenti tepat 1 meter di depannya. Aku menatap matanya yang dulu kupuja, mata yang kini penuh kebohongan. Ini baru permulaan, Mas, kataku pelan, tapi menusuk. Aku akan ambil kembali semua. Semuanya. Uangku, hartaku, dan anakku. Malam ini, kau boleh tidur dengan istri barumu di puing-puing ini. Tapi besok, aku tersenyum sinis, bersiap-siaplah. Karena aku akan menyeretmu ke neraka yang kau ciptakan. Aku berbalik, melangkahi piring pecah dan nasi yang berceceran. Aku berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan mereka dalam kehancuran pesta yang kubayar dengan air mataku. Di luar, udara malam terasa dingin. Tapi hatiku membara. Langkahku selanjutnya, kantor polisi. Aku melangkah keluar dari gedung serbaguna yang hancur. Napasku masih memburu, tapi bukan karena panik. Itu adalah napas lega seseorang yang baru saja melepaskan beban 5 tahun dalam satu ledakan amarah. Lantai yang lengket, piring yang pecah, dan gaun pengantin Sari yang ternoda kuah gulai, semua itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. Aku berjalan menyusuri jalanan desa yang gelap. Tujuanku jelas, kantor polisi. Namun, aku baru berjalan 100 meter ketika suara raungan mobil dan teriakan marah terdengar di belakangku. Berhenti! Jangan lari, perempuan sialan. 2 mobil, salah satunya adalah mobil merah City Car yang kubeli dengan keringatku, berhenti mendecit di sampingku. Keluarlah beberapa pria berwajah sangar. Salah satunya, yang kuduga adalah kakak dari Sari, menunjuk-nunjuk wajahku. Kau,
Sudah gila ya? Kau hancurkan pesta adikku. Kau permalukan keluarga kami. Sekarang kau harus bayar? Bayar apa? Tanyaku dingin. Aku tidak mundur sejengkal pun. Justru aku yang mau menagih bayaran. Bawa dia, perintah pria itu. Kita seret dia ke polisi. Biar dia membusuk di penjara karena penganiayaan dan perusakan. Tepat saat mereka hendak memegangiku, sirene polisi berbunyi dari ujung jalan. Rupanya, beberapa tamu yang kabur tadi langsung melapor. Sebuah mobil patroli berhenti tepat di tengah-tengah kami. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya seorang petugas yang turun dari mobil. Kakak Sari segera memasang wajah korban. Pak polisi, tolong, tangkap perempuan ini. Dia ini mantannya Rendra, Pak. Dia tidak terima Rendra menikah, lalu dia mengamuk, menghancurkan pesta, dan menganiaya adik saya. Rendra dan Sari akhirnya keluar dari mobil merah itu. Sari menangis histeris, menunjuk-nunjukku. Dia jambak saya, Pak. Dia dorong ibu saya. Dia hancurkan semuanya. Saya penjarakan dia. Petugas polisi itu menatapku, lalu ke Sari, lalu ke penampilanku yang lusuh. Situasinya jelas tidak menguntungkanku. Aku terlihat seperti pecundang yang cemburu. Mbak, ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan, kata petugas itu tegas. Aku mengangguk. Tentu, Pak. Saya memang sedang dalam perjalanan ke sana. Rendra, yang sedari tadi diam, menatapku dengan tatapan memohon. Nisa, sudahlah. Jangan diperpanjang. Kita selesaikan baik-baik. Baik-baik? Aku tertawa sinis. Saat kau mentransfer uangku ke rekening ibumu, apa kau bilang, baik-baik? Saat kau membelikan mobil untuk selingkuhanmu ini, apa kau bilang, baik-baik? Cukup, bentak petugas itu. Kita selesaikan di kantor. Kantor polisi itu kecil dan berbau apak. Lampu neonnya berkedip-kedip. Aku didudukkan di kursi sebagai terdakwa. Di seberangku, Sari, kakaknya, Rendra, dan mertuaku, yang wajahnya masih pucat, duduk sebagai pelapor. Seorang petugas penyidik yang lebih tua, berkumis tebal, membuka catatannya. Baik, nama Anda Anissa. Anda dilaporkan oleh saudari Sari atas tindak perusakan fasilitas pesta dan penganiayaan ringan. Apa benar Anda melakukan apa yang mereka tuduhkan? Aku menatap petugas itu dengan tenang. Saya mengakui bahwa saya yang menghentikan pesta itu, Pak. Dia menghancurkannya, Pekit Sari. Bukan menghentikan. Dan saya mengakui saya menjambak dia, lanjutku, mengabaikan Sari. Tapi itu bukan penganiayaan, Pak. Itu adalah istri sah yang mengambil kembali perhiasan yang dibelinya, yang dipakai oleh seorang pelakor. Petugas itu mengangkat alisnya. Istri sah? Rendra langsung menyela, panik. Kami sudah proses cerai, Pak. Sudah lama. Oh? Aku memukul meja. Kapan kau menceraikanku, Mas? Kapan kau mengirim surat talak? Tidak pernah. Aku masih istrimu yang sah. Aku pulang karena aku rindu anakku, dan aku menemukan suamiku sedang menikahi perempuan lain. Suasana ruangan berubah tegang. Petugas penyidik itu menatap Rendra, lalu ke Sari. Ini jadi rumit, gumam si petugas. Pak, kata kakak Sari, tidak mau kalah. Apapun statusnya, dia tidak berhak merusak. Itu pidana. Kami rugi ratusan juta. Dia harus ganti rugi atau dipenjara. Rugi? Aku tersenyum miring. Pak polisi, saya rasa yang seharusnya membuat laporan di sini bukan mereka. Tapi saya... Petugas itu bingung. Maksud kamu? Aku membuka tas selempang kecilku. Tas yang sama yang kubawa dari Hong Kong. Aku mengeluarkan sebuah map plastik tebal yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Aku tidak pulang hanya bermodal amarah. Aku pulang bermodal bukti. Pak, saya ingin membuat laporan resmi. Atas nama Rendra, aku menunjuk suamiku yang kini mulai berkeringat dingin atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana dalam rumah tangga. Rendra membeku. Apa maksudmu, Nisa? Suara Rendra bergetar. Aku tidak menjawabnya. Aku menyerahkan map itu kepada petugas penyidik. Di dalam map itu, Pak,
Aku menjelaskan dengan rinci, suaraku stabil dan kuat. Ada fotokopi semua slip transfer saya selama 5 tahun 3 bulan. Totalnya lebih dari $500 miliar. Mata petugas itu membelalak. Di situ juga ada screenshot percakapan WhatsApp kami, di mana saya berulang kali bertanya, "Mas, rumah kita sudah sampai mana?" Dan dia selalu menjawab, "Sudah proses, sayang. Ini lagi beli bahan bangunan." Dia meminta uang spesifik untuk semen, untuk tukang, untuk atap. Aku melanjutkan. Dan ini, Pak? Aku mengeluarkan ponselku. Ini foto rumah kami, yang katanya direnovasi. Foto ini diambil tetangga saya 3 hari lalu. Masih sama. Reot, jelek, tidak terurus. Lalu aku menggeser layar. Dan ini foto rumah mertua saya, yang tiba-tiba jadi 2 lantai, megah, dengan pilar marmer. Dibangun dalam 2 tahun terakhir. Aku menggeser lagi. Foto mobil merah Sari. Dan ini mobil yang dipakai istri barunya. Semua dibeli atas nama Rendra, tapi menggunakan uang siapa, Pak? Petugas penyidik itu menatap tumpukan bukti di depannya. Ini bukan lagi kasus penganiayaan ringan. Ini adalah kasus penipuan besar dan terencana. Rendra, kata petugas itu, suaranya kini berat. Apa benar semua ini? Pak itu? Nisa iflas, Pak. Dia yang kasih. Rendra mencoba membela diri. Aku ikhlas untuk rumah kita. Aku iflas untuk Bima. Bukan untuk kau bangunkan rumah ibumu dan kau belikan mobil untuk pelakormu, teriakku. Petugas itu menenangkan. Dia mempelajari bukti-bukti itu sejenak. Dia melihat slip transfer, melihat tanggalnya, melihat foto-fotonya. Dia menatap Rendra dengan tajam. Saudara Rendra, bukti yang dibawa istri Anda sangat kuat. Ini mengindikasikan adanya tindak pidana penggelapan sesuai pasal 372 dan penipuan pasal 378 KUHP. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, Anda harus kami tahan. Apa? Sari dan mertuaku menjerit bersamaan. Enggak bisa, Pak, jerit Sari. Ini malam pengantin kami. Masa suami saya ditahan? Pak, tolong, Pak. Mertuaku mencoba bersujud di kaki petugas. Itu cuma salah paham. Nisa, cabut laporanmu, Nak. Ibu mohon. Salah paham ibu bilang. Aku menatapnya. Ibu menikmati uangku, merestui anakmu menikah lagi, dan sekarang ibu bilang salah paham. Saudara Rendra, silakan ikut petugas, perintah si penyidik. 2 orang petugas masuk dan memegang lengan Rendra. Rendra tidak melawan. Wajahnya pucat pasi. Dia menatapku, tatapan benci, takut, dan kalah. Malam pengantinmu indah sekali, Mas, desisku padanya saat dia lewat. Semoga kau mimpi indah di balik jeruji. Dia dibawa masuk ke ruang tahanan. Pesta perhitungan telah dimulai. Aku berdiri. Petugas penyidik itu mengangguk padaku. Kami akan proses laporan Anda, Bu Anissa. Laporan dari Saudari Sari, terus terang, akan sulit diproses mengingat provokasi berat yang Anda alami. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Aku berjalan keluar dari kantor polisi. Sari dan kakaknya menatapku dengan benci, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Rendra sudah ditahan. Di luar, di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihat mertuaku terduduk lemas di bangku kayu. Dia sendirian. Wajahnya yang tua dan penuh riasan luntur itu tampak menyedihkan. Dia melihatku. Dia berlari dan memegang kakiku. Nisa, ibu mohon, Nak, bebaskan Rendra. Dia anak ibu satu-satunya. Ibu mohon. Dia menangis. Aku menatap wajah wanita yang telah bersekongkol merampok masa depanku. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Aku menarik kakiku pelan. Dulu, ibu juga memohon padaku untuk pergi. Dan aku pergi, kataku dingin. Sekarang, aku pergi lagi. Urus sendiri anak kesayangan ibu itu. Aku melangkah pergi meninggalkannya yang meraung-raung ngeri di depan kantor polisi. Malam masih panjang. Tujuanku selanjutnya, Bima. Anakku, hartaku satu-satunya.
Aku berjalan menjauh dari kantor polisi, meninggalkan raungan mertuaku yang memanggil-manggil namaku, memohon belas kasihan yang sudah lama mati. Udara malam terasa dingin, tapi tidak sedingin hatiku. Setiap langkah membawaku kembali ke Gang Melati. Jalanan tanah yang becek kini terasa berbeda. Tadi, aku melewatinya dengan amarah membara, seorang istri yang siap berperang. Sekarang, aku melewatinya sebagai seorang ibu yang hatinya remuk, seorang ibu yang merasa gagal. Di depan sana, di ujung gang, rumahku berdiri. Gelap, hening, seperti sebuah monumen kegagalan. Koperku, yang penuh dengan mainan, coklat, dan baju baru untuk Bima, masih tergeletak di teras, di samping pintu papan yang lapuk. Oleh-oleh dari surga yang terdampar di depan pintu neraka. Aku tidak mencoba membuka pintu. Aku tahu Bima tidak di sana. Hatiku perih. Rendra, suamiku, tega meninggalkan anak sekecil itu sendirian di rumah gelap yang nyaris rubuh ini, hanya demi menikahi perempuan lain. Aku berbelok, melangkah ke rumah di sebelahnya. Rumah Bu Surti. Tanganku yang masih sedikit gemetar karena sisa-sisa amukan di pesta tadi, terangkat untuk mengetuk pintu. Tek tek tek, pelan, ragu. Hening sejenak. Lalu terdengar suara grendel dibuka. Pintu berderit. Wajah Bu Surti muncul. Matanya sembab, wajahnya pias. Tentu saja. Di desa kecil ini, kabar tentang pesta yang kuhancurkan pasti sudah menyebar lebih cepat daripada api. Nisa? Desahnya, suaranya parau. Ya Allah, nak. Kamu beneran? Dia menarikku masuk, memelukku erat. Ibu dengar. Semua orang di kampung membicarakannya. Kamu nekat sekali. Aku tidak membalas pelukannya. Aku kaku. Mataku memindai ruang tamu kecilnya yang sederhana. Di mana Bima, Bu? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Bu Surti melepaskan pelukannya. Wajahnya berubah sedih. Di dalam, Nisa. Dia ketiduran di depan TV tadi. Maaf, Ibu nggak punya kamar lebih. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, potongku. Aku melangkah masuk ke ruang tengah. Dan di sanalah dia. Hartaku. Duniaku. Alasan aku rela menjadi babu selama 5 tahun. Anakku, Bima. Dia tidur meringkuk di atas sebuah tikar pandan tipis di depan televisi tabung tua. Hanya beralaskan bantal sofa yang sudah kempes. Dia tidak memakai selimut, hanya kaos bola pudar yang kebesaran dan celana pendek yang warnanya sudah kusam. Kakinya kurus. Pipinya yang dulu gembil kini tirus. Rambutnya dipotong cepat, tidak rapi. Dia bukan lagi balita tembam yang kutinggalkan. Dia anak laki-laki kecil yang tampak rapuh. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di sampingnya. Tanganku terulur, gemetar hebat, menyentuh pipinya. Hangat. Ya Tuhan, anakku. Air mata yang kutahan di pelaminan, yang kutahan di kantor polisi, kini tumpah tanpa bisa kubendung. Ini bukan air mata amarah. Ini air mata penyesalan. Ini air mata seorang ibu. Bim? Isaku. Anakku, maafkan ibu, nak. Aku membelai rambutnya. Isakanku mungkin terlalu keras. Dia menggeliat pelan. Matanya yang kecil mengerjap-ngerjap, mencoba fokus dalam cahaya lampu 5 watt. Dia menatapku. Bingung. Bima, ini ibu, nak, bisikku. Mata kecil itu membelalak. Rasa kantuknya hilang seketika. Ibu? Suara itu, suara yang hanya kudengar lewat telepon, kini ada di depanku. Dia tidak langsung memelukku. Dia hanya menatapku, seolah aku ini hantu, seolah dia takut aku akan hilang jika dia berkedip. Ibu pulang? Tanyanya ragu. Iya, sayang. Ibu pulang. Detik berikutnya, dia menerjangku. Tangan-tangan kecilnya melingkar erat di leherku. Dia menangis. Bukan tangisan keras, tapi isakan tertahan yang menyayat hati. Isakan anak yang sudah terlalu lama menahan rindu. Ibu, Bima kangen. Isaknya di bahuku. Ibu jangan pergi lagi. Bima Enggak, sayang. Ibu enggak akan pergi lagi. Ibu di sini. Ibu di sini. Aku memeluknya erat,
Seakan ingin menyatukan dia kembali ke dalam rahimku, melindunginya dari dunia jahat ini. Bu Surti di belakangku ikut menangis pelan, lalu pamit memberi kami waktu. Aku memeluk Bima. Lama. Mencium aroma tubuhnya yang berbau keringat anak-anak. Aroma yang kurindukan selama 5 tahun. Setelah tangisnya reda, aku menangkup wajah tirusnya. Bima, kenapa tidur di sini? Kenapa enggak di rumah? Bima menunduk. Dia memainkan ujung kausku. Di rumah sendirian, Bu. Listriknya mati. Bima takut gelap. Jantungku serasa diremas. Listriknya mati? Kenapa? Sudah 3 hari. Kata bapak, belum bayar. Belum bayar? Uang puluhan juta yang kukirim tiap bulan? Bapak kemana? Nak? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah baru. Bapak pergi. Katanya mau ke pesta, jawabnya polos. Pakai baju bagus. Wangi. Bapak sering pergi? Bima mengangguk. Sering. Kadang pulangnya pagi. Kadang gak pulang. Aku menarik napas. Aku harus tahu. Bima, kenal sama Tante Sari? Wajah Bima langsung berubah. Dia terlihat takut. Kenal? Tante yang jahat itu? Jahat kenapa, sayang? Kalau bapak pergi, Bima sering dibawa ke rumah Tante Sari. Tapi Bima nggak boleh masuk. Bima disuruh main di luar. Panas, Bu? Terus? Tante Sari sering ke rumah kita juga. Dia marah-marah. Katanya rumah kita jelek, bau. Tante Sari nggak suka Bima. Bima pernah dimarahi karena nggak sengaja tumpahin minum. Cukup, cukup. Aku tidak sanggup mendengarnya lagi. Pengkhianatan Rendra padaku adalah satu hal. Tapi penelantarannya terhadap darah dagingnya sendiri, itu adalah dosa yang tak terampuni. Aku memeluk Bima lagi. Bima sudah makan? Sudah, tadi sore, sama Bu Surti. Dikasih telur ceplok. Tadi pagi? Siang? Dia menggeleng pelan. Bapak lupa kasih uang jajan. Bima, lapar. Tapi Bima main ke rumah Bu Surti, dikasih minum teh. Air mataku menetes lagi. Anakku kelaparan. Anakku, yang ibunya mengirimkan uang puluhan juta sebulan, kelaparan. Sementara bapaknya membelikan mobil untuk pelakor dan membangun rumah untuk ibunya. Kebencianku pada Rendra kini mencapai level yang berbeda. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini bukan lagi soal uang yang hilang. Ini soal nyawa anakku. Aku menatap mata Bima yang polos. Bima, kataku tegas. Mulai malam ini, Bima tidur sama ibu. Bapak? Kita nggak usah pikirkan bapak lagi. Bapak jahat. Iya, bapak jahat. Bima mengangguk setuju, membuat hatiku semakin perih. Ibu juga jahat? Aku tertegun. Ibu jahat, nak? Iya, ibu jahat. Kenapa ibu perginya lama sekali? Dan di sana, di atas tikar pandan di rumah tetangga, hatiku hancur berkeping-keping. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Aku menggendongnya. Tubuhnya ringan sekali. Aku membawanya ke kamar tamu kecil yang ditunjukkan Bu Surti. Bu Surti, panggilku saat melewatinya. Ya, Nisa? Malam ini saya dan Bima menginap di sini, boleh? Saya mohon. Tentu saja, Nisa. Anggap saja rumah sendiri. Dan besok, saya butuh bantuan ibu. Bantuan apa? Jadi saksi saya. Aku merebahkan Bima di kasur. Anakku langsung terlelap, mungkin merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajah tidurnya. Amarahku di pesta tadi adalah amarah seorang istri yang dikhianati. Kemarahanku di kantor polisi adalah kemarahan seorang kreditur yang ditipu. Tapi kemarahanku sekarang, di samping anakku yang kurus dan terabaikan ini, adalah kemarahan seekor singa betina. Rendra sudah mengambil uangku. Dia sudah mengambil harga diriku. Tapi dia juga sudah menyia-nyiakan hartaku yang paling berharga. Dia pikir aku sudah selesai setelah menghancurkan pestanya? Dia pikir aku puas setelah dia dipenjara? Oh, dia salah besar. Malam ini aku akan tidur memeluk anakku. Dan besok, aku akan memulai perang. Aku akan mengambil semuanya. Rumah mertuaku. Mobil Sari.
Dan setiap rupiah terakhir yang pernah kukirim padanya, aku akan membuatnya miskin, sehina-hinanya. Demi setiap detik Bima merasa lapar. Demi setiap malam Bima merasa takut gelap. Besok, pengacaraku akan bekerja. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena mimpi buruk. Aku bermimpi kembali ke Hong Kong, membersihkan lantai apartemen majikanku, sementara di kampung, Rendra dan Sari tertawa sambil membakar uang kirimanku. Aku membuka mata. Hal pertama yang kulihat bukanlah langit-langit berjamur apartemen Hong Kong, tapi wajah pulas Bima yang tidur di pelukanku. Dia nyata. Dia di sini. Semua kejadian semalam, pesta, amukan, polisi, tangisan Bima, menghantamku seperti kereta barang. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Aku memeluk Bima lebih erat. Dia menggeliat, lalu tersenyum dalam tidurnya. Untuk senyum ini, aku rela menjadi iblis sekalipun. Dengan hati-hati, aku melepaskan pelukannya dan bangkit dari kasur pinjaman Bu Surti. Di luar, Bu Surti sudah sibuk di dapur. Pagi, Nisa, sapanya pelan. Ibu buatkan nasi goreng. Makanlah. Kamu butuh tenaga. Terima kasih, Bu, kataku serak. Bu, semalam seluruh kampung sudah tahu, potongnya. Ada yang benci kamu karena merusak pesta. Tapi lebih banyak yang kasihan dan kagum. Akhirnya ada yang berani melawan keluarga Rendra. Dia menaruh sepiring nasi goreng di depanku. Rendra masih di kantor polisi. Ibunya dari subuh tadi sudah mondar-mandir di depan rumah Pak RT, sepertinya mencari bantuan. Aku mengaduk nasiku tanpa nafsu. Biar saja. Hari ini, saya akan pastikan dia tidak akan bisa lari kemana-mana. Aku menghabiskan makananku dalam diam. Setelah Bima bangun dan makan dengan lahap yang menyakitkan, seolah dia sudah lama tidak makan enak, aku memandikannya. Bu Surti, kataku sambil menyisir rambut Bima. Saya akan pergi ke kota hari ini. Saya akan titip Bima lagi, boleh? Jangan, Nisa, kata Bu Surti cepat. Bawa Bima. Aku menatapnya bingung. Keluarga Rendra dan Sari sedang kalap. Ibunya Rendra itu licik. Kalau kamu pergi, dan Bima di sini, ibu takut mereka nekat ambil Bima. Bawa dia. Jangan lepaskan dia sedetik pun. Jantungku berdebar. Benar. Bu Surti benar. Mereka bisa menggunakan Bima untuk menekanku. Terima kasih, Bu. Saya akan bawa Bima. Aku mengambil sisa uang bonus dari majikanku di Hong Kong. Uang ini kusimpan di rekening terpisah yang Rendra tidak ketahui. Uang rahasiaku, untuk saat-saat darurat. Dan inilah saat darurat itu. Aku menyewa ojek, memeluk Bima erat di depan, dan pergi ke kota kabupaten. Tujuanku bukan terminal bus. Tujuanku adalah sebuah ruko di jalan utama kota, kantor hukum Suryo O Partners. Aku membaca nama mereka di internet saat di Hong Kong, saat kecurigaanku mulai tumbuh. Mereka firma hukum terbaik di kabupaten ini, terkenal galak dan tidak pernah kalah dalam kasus harta gono gini. Ruangan kantor itu dingin ber-AC. Sangat kontras dengan panasnya hatiku. Aku dan Bima duduk di sofa empuk, Bima memegang mainan baru yang kubelikan di warung tadi untuk membuatnya tenang. Seorang wanita muncul dari ruangan dalam. Rapi, berkacamata, dengan tatapan setajam elang. Dia adalah Ratna Suryo, pengacara kepala. Ibu Anissa, sapanya, menjabat tanganku. Silakan duduk. Staf saya bilang kasus Anda urgent. Sangat urgent, Bu, kataku. Selama 1 jam berikutnya, aku menceritakan semuanya. 5 tahun kerja, ratusan juta terkirim. Janji-janji Rendra. Rumahku yang reyot. Rumah mertuaku yang megah. Mobil baru pelakornya. Pesta semalam. Penangkapan Rendra. Dan yang terpenting, Bima yang kelaparan dan terabaikan. Aku tidak menangis. Aku menceritakannya dengan datar, dingin, dan penuh fakta. Di akhir ceritaku, aku membuka map tebal yang kubawa. Ini buktinya. Slip transfer. Screenshot wah. Foto-foto. Ibu Ratna menelaah setiap lembar bukti dengan saksama. Alisnya terangkat saat melihat jumlah total transferanku.
Dia tersenyum tipis saat melihat foto kontras antara rumahku dan rumah mertuaku. Ibu Anissa, katanya setelah hening sejenak. Anda datang ke sini bukan sebagai korban. Anda datang sebagai pemenang yang menunggu dikukuhkan. Maksud ibu? Bukti Anda lengkap. Sempurna, katanya tegas. Kita tidak perlu banyak bicara. Kita akan bertindak cepat. Ini strategi kita. Dia mengambil pulpen dan buku catatan. 1. Perceraian. Kita gugat cerai Rendra hari ini juga. Alasannya jelas, penelantaran ekonomi, kekerasan psikis pada Anda dan anak, dan tentu saja, perzinahan atau pernikahan ilegal dengan saudari Sari. 2. Hak asuh anak. Kita minta hak asuh penuh atas Bima. Bukti penelantaran Rendra sudah lebih dari cukup. Bima akan aman bersama Anda. 3. Kasus pidana. Laporan Anda semalam di kantor polisi itu langkah jenius. Itu membuat Rendra terkunci di tahanan. Dia tidak bisa kabur, tidak bisa menghilangkan barang bukti, tidak bisa mengintimidasi Anda. Kita akan kawal kasus pidana ini sampai dia divonis penjara. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku lekat. Dan yang keempat, yang paling Anda inginkan, harta Gonogini. Jantungku berdebar. Uang yang Anda kirim adalah penghasilan yang didapat selama masa pernikahan. Semua aset yang dibeli Rendra menggunakan uang itu, meskipun atas nama dia, atas nama ibunya, atau atas nama Sari, adalah harta bersama, jelas Bu Ratna. Rumah mertua Anda yang baru? Itu bisa kita sita. Mobil Sari? Itu kita sita. Kita akan buktikan aliran dananya. Dari rekening Anda, ke rekening Rendra, lalu ke developer rumah dan dealer mobil. Apa itu mungkin? Itu kan rumah atas nama ibunya, tanyaku ragu. Itu namanya pengalihan aset untuk menghindari pembagian harta, Bu. Pengadilan tidak bodoh. Kita akan lacak semuanya. Kita akan buat mereka miskin. Semiskin-miskinnya. Perkataan Bu Ratna sejalan dengan isi hatiku. Saya mau, Bu, kataku mantap. Saya mau ambil semuanya. Bagus. Saya suka klien yang tahu apa maunya. Bu Ratna tersenyum. Tim saya akan segera bekerja. Kami akan mendaftarkan gugatan hari ini. Kami juga akan mengirimkan surat somasi ke Sari dan ibu mertua Anda untuk tidak memindahkan aset apapun. Aku menandatangani surat kuasa. Aku membayar biaya retainer yang tidak sedikit, tapi aku tahu ini adalah investasi terbaikku. Saat aku dan Bima keluar dari kantor hukum itu, aku merasa seperti baru saja menyewa pasukan tentara. Aku tidak lagi sendirian. Kami tiba kembali di desa sore harinya. Kabar aku pergi ke kota rupanya sudah sampai. Saat ojek berhenti di depan gang rumah Bu Surti, aku melihat mereka. Sari dan ibunya Rendra. Mereka berdiri di depan rumah megah itu, menatapku dengan kebencian. Riasan pengantin Sari sudah luntur, kini dia tampak seperti wanita biasa yang kelelahan dan penuh amarah. Ibunya Rendra berjalan menghampiriku. Wajah memelasnya yang kemarin di kantor polisi sudah hilang, diganti wajah angkuh. Nisa, bentaknya. Gara-gara kamu, Rendra ditahan. Apa maumu sebenarnya? Uang? Kamu mau uang lagi? Hah? Aku tersenyum tipis. Saya tidak mau uang, Bu. Saya mau mengambil kembali uang saya. Apa maksudmu? Itu rumahku. Rendra yang memberikannya padaku. Rendra memberikannya pakai uang saya, jawabku tenang. Aku menurunkan Bima dari gendongan. Nikmati rumah itu selagi ibu bisa. Apa maksudmu? Tanyanya lagi, kini suaranya bergetar. Pengacara saya akan segera menghubungi ibu. Selamat sore. Aku menggandeng tangan Bima dan berjalan melewatinya. Anissa. Anissa, jangan kurang ajar kamu. Kutuk kamu jadi batu. Anadorha? Aku tidak menoleh. Ibu? Tiba-tiba Bima berteriak ke arah neneknya. Ibu jangan marahi ibuku. Nenek jahat. Jahat. Tante itu jahat. Ibunya Rendra tertegun. Mulutnya ternganga. Aku tersenyum bangga pada Bima. Ayo, nak. Kita masuk. Kami masuk ke rumah Bu Surti, meninggalkan mertuaku yang membatu di tengah jalan.
Perang urat saraf baru saja dimulai, dan aku sudah memenangkan ronde pertama. 2 bulan berikutnya adalah neraka yang beku. Aku dan Bima pindah dari rumah Bu Surti. Bukan ke rumah reot kami, aku tidak sanggup tinggal di sarang pengkhianatan itu. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di kota, dekat dengan kantor pengacara Bu Ratna. Lebih aman, lebih mudah bergerak, dan jauh dari cemoohan atau tatapan kasihan warga desa. Setiap hari adalah perang. Pagi hari, aku mengantar Bima ke sekolah baru. Siang hari, aku berada di kantor Bu Ratna, menelaah berkas, atau di ban, melacak aliran dana. Malam hari, aku memeluk Bima, menceritakan dongeng tentang pangeran pemberani, sementara hatiku sendiri penuh perhitungan tentang strategi sidang. Keluarga Rendra tidak tinggal diam. Mereka menyewa pengacara juga, pengacara murah dari kota sebelah. Mereka melancarkan serangan balasan. Pertama, mereka mencoba mengambil Bima. Mereka melaporkanku ke dinas sosial, menuduhku ibu yang tidak stabil secara mental, yang meninggalkan anaknya 5 tahun lalu dan kini kembali hanya untuk membuat onar. Ibu Anissa, kata Bu Ratna di telepon suatu sore, tim mereka baru saja mendaftarkan gugatan hak asuh anak tandingan. Mereka gila, desisku, sambil menyuapi Bima makan malam. Mereka panik. Mereka akan menggunakan Bima sebagai alat tawar. Tenang, kita punya bukti kuat. Laporan dari Bu Surti tentang Bima yang kelaparan dan ketakutan sudah kita pegang. Kita aman. Kedua, mereka menyebarkan fitnah. Di desa, mertuaku berkeliling, menangis ke setiap tetangga, mengatakan aku kerasukan roh jahat dari Hong Kong, bahwa aku menjadi serakah karena uang, dan Rendra terpaksa menikah lagi karena aku tidak pernah mau pulang dan tidak melayaninya sebagai istri. Aku tidak peduli. Biarkan anjing menggonggong. Aku fokus pada tujuanku. Lalu, hari sidang pertama pun tiba. Ruang sidang itu penuh sesak. Bukan oleh umum, tapi oleh keluarga. Di sisi kiriku, ada aku, Bu Ratna, dan Bu Surti yang kugandeng erat sebagai saksi. Di sisi kanan, ada Rendra, yang memakai baju tahanan oranye, didampingi pengacaranya. Di belakangnya, duduk mertuaku, Sari, dan seluruh keluarga besar Sari, menatapku dengan kebencian. Sidang hari ini menggabungkan beberapa agenda, perceraian, hak asuh anak, dan gugatan harta gonogini. Kasus pidana Rendra berjalan terpisah, namun hasilnya akan sangat memengaruhi sidang perdata ini. Sidang dibuka, kata Hakim Ketua, seorang wanita parubaya berwajah tegas. Pengacara Rendra maju lebih dulu. Dia mencoba membangun narasi bahwa aku adalah istri durhaka. Yang mulia, katanya dengan suara lantang. Klien kami, saudara Rendra, adalah korban. Beliau ditinggal istri bekerja tanpa kabar yang jelas. Klien kami kesepian. Uang yang dikirim adalah murni pemberian sukarela dari seorang istri kepada suami dan mertuanya sebagai bakti. Dan pernikahan dengan saudari Sari, lanjutnya, adalah sah secara agama, dilakukan karena klien kami mengira Ibu Anissa tidak akan kembali dan telah menelantarkannya. Aku nyaris tertawa, kini giliran Bu Ratna. Dia berdiri dengan tenang, anggun, namun mematikan. Yang mulia, Bu Ratna memulai, suaranya jernih. Kami di sini tidak sedang membicarakan soal bakti atau kesepian. Kami membicarakan fakta hukum. Dan faktanya adalah penipuan dan penggelapan sistematis. Bu Ratna memaparkan bukti pertamanya, slip transfer. Setiap bulan, selama 63 bulan. Dengan total Rp587.500.000. Ini bukan uang bakti, Yang Mulia. Ini adalah uang investasi masa depan yang dikirim oleh istri yang percaya pada suaminya. Lalu, dia memanggil saksi pertamanya, aku. Aku duduk di kursi saksi. Jantungku berdebar, tapi aku menatap Rendra lurus-lurus. Ibu Anissa, tanya Bu Ratna. Apa tujuan Anda mengirimkan uang itu? Untuk membangun rumah kami, Bu, jawabku tegas. Dan untuk biaya hidup anak saya, Bima. Apakah suami Anda pernah mengirimkan laporan progres pembangunan rumah itu? Pernah. Lewat WhatsApp. Dia bilang sudah pasang pondasi,
sudah beli bahan. Dia terus meminta uang. Bagus. Bu Ratna berpaling ke pengacara Rendra. Silakan jika ada pertanyaan. Pengacara Rendra maju, mencoba menyudutkanku. Anda bilang Anda berkorban. Tapi Anda meninggalkan anak Anda yang masih balita. Ibu macam apa Anda? Sebelum aku menjawab, Bu Ratna menyela. Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan ini menyerang karakter, tidak relevan. Keberatan diterima, kata hakim. Baik, si pengacara mencoba lagi. Anda bilang uang itu untuk rumah. Tapi Anda tidak keberatan saat suami Anda bilang uangnya dipakai untuk renovasi dapur mertua Anda. Saat itu saya keberatan, jawabku tenang. Tapi dia bilang itu hanya sebagian kecil, untuk menyenangkan hati ibunya. Dia berjanji rumah kami akan tetap jadi prioritas. Saya percaya padanya. Itulah kesalahan saya. Aku selesai. Saksi berikutnya, Bu Surti. Bu Surti gemetar saat disumpah. Tapi saat Bu Ratna bertanya, suaranya lantang. Ibu Surti, Anda tetangga Ibu Anissa. Bagaimana kondisi rumah Ibu Anissa selama 5 tahun terakhir? Tidak berubah, Bu Hakim, kata Bu Surti. Malah makin rusak. Atapnya bocor. Listriknya sering mati. Kasihan Bima, sering lari ke rumah saya kalau gelap. Dan bagaimana kondisi Bima? Air mata Bu Surti menggenang. Kurus, Bu. Sering tidak terurus. Bapaknya sering pergi entah kemana. Bima sering lapar. Saya yang sering kasih makan. Seluruh ruangan hening. Aku melihat hakim ketua mencatat dengan cepat. Rendra menunduk dalam-dalam. Dan sekarang, saksi pamungkas. Seseorang yang tidak mereka duga. Kami panggil saksi, Saudari Sari, kata Bu Ratna. Sari dan pengacaranya kaget. Rendra mengangkat kepalanya, pucat pasi. Sari berjalan ke kursi saksi dengan enggan. Dia bukan lagi pengantin sombong yang kulihat di pesta. Dia tampak stres dan kelelahan. Saudari Sari, tanya Bu Ratna, suaranya manis. Kapan Anda pertama kali berhubungan dengan saudara Rendra? Sekitar 2 tahun lalu, jawabnya gugup. Saat itu, apa status saudara Rendra? Dia bilang dia duda. Istrinya meninggal kerja di luar negeri. Bum, aku menatap Rendra. Dia memejamkan matanya. Mertuaku terkesiap. Dia bilang istrinya meninggal, kejar Bu Ratna. Jadi Anda menikahinya karena Anda mengira dia duda? Iya, Bu. Saya juga korban? Sari mulai menangis. Saya tidak tahu dia masih punya istri. Dia bohongi saya. Lalu, mobil City Car merah yang Anda pakai. Siapa yang membelinya? Rendra, Bu. Dia bilang itu hadiah pernikahan. Dan Anda tahu uangnya dari mana? Dia bilang itu uang bisnisnya. Bisnis apa? Saya tidak tahu. Bu Ratna tersenyum. Dia berbalik ke hakim. Yang Mulia, jelas di sini. Saudara Rendra tidak hanya menipu istri sahnya, tapi juga menipu istri yang dinikahinya secara ilegal. Dia membohongi semua orang. Dia membangun istananya di atas tumpukan kebohongan. Dan soal aset, Bu Ratna kembali ke mejanya, mengambil setumpuk berkas baru. Ini adalah bukti pelacakan dana. Uang dari rekening Ibu Anissa di Hong Kong masuk ke rekening Rendra. 3 hari kemudian, uang dalam jumlah yang hampir sama persis ditransfer ke rekening developer perumahan Mekarjaya, tempat mertuanya tinggal. 2 tahun berturut-turut, polanya sama. Dan ini, dia mengangkat berkas lain. Bukti transfer dari rekening Rendra ke dealer mobil. Lunas. 1 bulan setelah Ibu Anissa mengirimkan bonus tahunannya. Pengacara Rendra tidak bisa berkata apa-apa. Rendra hanya diam, membisu. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan minggu depan. Saat aku keluar ruangan, aku berpapasan dengan Sari. Dia menatapku, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa ingin tahu. Dia bilang kamu sudah mati, bisik Sari padaku. Aku menatapnya dingin. Sayang sekali buat kalian berdua, aku masih hidup. Dan aku datang untuk menagih. Aku menggandeng tangan Bima dan Bu Surti, berjalan keluar dari gedung pengadilan. Aku tahu, aku sudah menang.
Tinggal menunggu palu diketuk. Seminggu itu terasa lebih lama dari 5 tahunku di Hong Kong. Aku dan Bima menghabiskan waktu di kamar kos kami. Bima sudah mulai bisa tertawa lagi. Kami menggambar, kami membaca buku cerita, kami melakukan hal-hal normal yang tidak pernah bisa kulakukan untuknya. Tapi di balik setiap tawa Bima, hatiku berdebar menunggu. Hari putusan pun tiba. Aku kembali ke ruang sidang. Kali ini, Bima kutitipkan pada Bu Surti, yang bersikeras menunggu di luar. Aku tidak ingin Bima mendengar detil menyakitkan yang mungkin akan diulang. Rendra digiring masuk, masih dengan baju tahanan. Wajahnya kuyu, matanya kosong. Dia tidak berani menatapku. Mertuaku dan Sari duduk di belakangnya, wajah mereka tegang seperti senar. Hakim ketua memasuki ruangan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Beliau berdeham, membuka tumpukan berkas. Setelah menimbang bukti-bukti, keterangan saksi, dan fakta-fakta persidangan, suara hakim menggema, pengadilan memutuskan. Aku menahan napas. 1. Mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat, Ibu Anissa. Menjatuhkan talak 1 bain sughra dari tergugat, Saudara Rendra. Aku memejamkan mata. Resmi, aku bukan lagi istrinya. 2. Menetapkan hak asuh anak, Bima, usia 7 tahun, jatuh sepenuhnya ke tangan Ibu Anissa sebagai ibu kandungnya. Air mataku mulai menetes. Kali ini, air mata kelegaan. Tergugat, Saudara Rendra, lanjut hakim, dihukum membayar uang nafkah anak sebesar. Hakim menyebutkan angka yang kutahu Rendra tidak akan pernah sanggup membayarnya. Itu adalah hukuman di atas hukuman. Lalu, bagian utamanya. 3. Mengenai harta Gonogini. Pengadilan menyatakan bahwa rumah 2 lantai di Desa Sukamaju yang kini ditempati oleh ibu. Hakim menyebut nama mertuaku, dan 1 unit mobil City Car merah, terbukti secara sah dan meyakinkan dibeli menggunakan dana yang merupakan harta bersama yang bersumber dari penghasilan penggugat, Ibu Anissa, selama masa pernikahan. Mertuaku terkesiap. Sari memegang dadanya. Pengadilan menyatakan telah terjadi pengalihan aset secara tidak sah dan dengan itikat tidak baik oleh tergugat, lanjut hakim. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan menyita kedua aset tersebut, rumah dan mobil, untuk diserahkan sepenuhnya kepada penggugat, Ibu Anissa, sebagai pengembalian atas kontribusi penghasilannya yang telah digelapkan oleh tergugat. Palu diketuk. Tok, tok, tok. Itu rumah saya. Mertuaku menjerit histeris di ruang sidang. Dia mencoba berlari ke depan meja hakim. Yang mulia, itu rumah saya. Rendra yang kasih. Saya tidak tahu apa. Tenang. Petugas keamanan segera memeganginya. Sari, di sisi lain, tidak berteriak. Dia hanya menatap Rendra dengan tatapan paling mematikan yang pernah kulihat. Dia bangkit, dan tanpa berkata apa-apa, berjalan keluar dari ruang sidang, menabrak bahu pengacaranya sendiri. Dia selesai. Rendra hanya menunduk. Bahunya bergetar. Dia menangis dalam diam. Bu Ratna menepuk pundakku. Sudah selesai, Bu. Kita menang. Aku menangis. Akhirnya, keringatku, air mataku, rasa sakitku, semuanya terbayar. 2 hari kemudian. Ini adalah hari eksekusi. Aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama Bu Ratna, 2 orang jurusita dari pengadilan, beberapa petugas polisi untuk pengamanan, dan sebuah mobil deret. Kami tidak datang diam-diam. Kami datang di siang bolong. Seluruh kampung tumpah ruah ke jalan. Mereka berbaris di pinggir jalan, menonton. Ini adalah tontonan yang lebih seru daripada pesta pernikahan Rendra yang hancur. Ini adalah babak final. Aku berdiri di depan rumah megah itu. Rumah yang seharusnya menjadi milikku dan Bima, tapi malah dinikmati mertuaku. Mertuaku berdiri di ambang pintu, seperti seekor singa betina tua yang terluka, menjaga sarangnya. Pergi, teriaknya saat melihatku. Jangan sentuh rumah ini. Ini rumahku. Bu Ratna maju. Permisi, Bu. Kami membawa surat perintah eksekusi dari pengadilan. Mohon Ibu berkemas dan mengosongkan rumah ini secara sukarela. Mati dulu saya baru kalian bisa masuk. Para tetangga berbisik. Makan uang menantu,
ya begitu jadinya. Dulu sombongnya minta ampun, sekarang, Ibu, kataku, melangkah maju. Ini adalah konfrontasi terakhir kami. Saya tidak minta banyak. Saya hanya minta Ibu kembalikan apa yang bukan hak Ibu. Hak? Ini hakku. Aku ibunya Rendra. Dan saya ibunya Bima, balasku dingin. Bima yang kelaparan saat Ibu menikmati AC di kamar baru Ibu. Bima yang ketakutan di rumah gelap saat Ibu menonton TV layar datar di dalam sana. Aku menoleh ke jurusita. Silakan, Pak. Laksanakan tugas Anda. Mertuaku mencoba menghalangi pintu, tapi dua petugas polisi dengan sigap menahannya di kedua sisi. Dia meronta-ronta, tapi tenaganya sudah habis. Nisa, ku bilang jangan. Nisa, keberat. Durhaka kamu sama orang tua. Aku menatapnya tajam. Saat Ibu membiarkan anak saya kelaparan, apa Ibu ingat status Ibu sebagai orang tua? Jurusita membuka segel dan mulai masuk. Mereka mulai menginventarisir barang. Keluarkan barang-barang pribadi Ibu, kata Bu Ratna. Pakaian dan surat-surat penting. Sisanya, dia melihat ke sekeliling. Sofa ini, meja makan ini, lemari ukir ini, semua dibeli pakai uang Ibu Anissa. Semua akan disita. Mertuaku luruh ke lantai. Dia menangis meraung-raung, memukul-mukul tanah. Habis sudah hartaku. Para tetangga menonton dalam diam. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa kosong. Para jurusita menempelkan stiker, disita, di pintu, di jendela. Rumah itu kini resmi menjadi milikku. Mertuaku, dengan satu tas jinjing berisi pakaian, digiring keluar dari halaman. Dia menatapku dengan benci. Kau akan sengsara, Nisa. Kau akan sengsara. Dia berjalan gontai, melewati kerumunan warga. Kembali ke rumah lamanya yang kecil dan sederhana, di sebelah rumah megah yang baru saja kurebut. Langkah kami selanjutnya, mobil Sari. Kami tidak perlu jauh-jauh. Mobil merah itu terparkir di depan rumah orang tua Sari di desa sebelah. Sari sedang duduk di teras, tampak sudah menunggu kami. Saat mobil derek berhenti, dia berdiri. Ambil, katanya singkat. Wajahnya bengkak karena menangis, tapi tatapannya sinis. Ambil saja mobil sialan itu. Aku muak. Dia melemparkan kuncinya ke tanah di depanku. Aku juga ditipu, katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Dia bilang aku satu-satunya. Dia bilang istrinya sudah mati. Aku tidak memungut kuncinya. Aku membiarkan petugas mobil derek yang mengurusnya. Mobil itu di-starter, lalu dinaikkan ke atas truk derek. Simbol pengkhianatan itu akhirnya pergi. Selamat, Anissa, kata Sari sinis. Kau menang. Kau dapat semua hartanya. Tapi kau dapat apa? Laki-laki sampah seperti dia? Saya tidak butuh lakinya, jawabku. Saya hanya ambil kembali apa yang jadi hak saya. Dan hak anak saya. Aku berbalik meninggalkannya. Sore itu, ada pemandangan lain di desa. Pintu sel kantor polisi terbuka. Rendra keluar. Masa tahanan sementaranya selesai, dan kasus pidananya akan segera disidang, tapi dia mendapat penangguhan penahanan. Dia berjalan keluar. Tidak ada yang menjemputnya. Sari sudah mencampakkannya. Ibunya terlalu malu dan sibuk mengurusi kemiskinannya. Rendra berjalan kaki pulang ke desa. Dia tiba saat senja. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah rumah ibunya yang megah, kini tersegel garis sita pengadilan. Dia menoleh ke rumah ibunya yang lama, melihat ibunya duduk sendirian di teras gelap, menangis. Dia menoleh ke rumah Sari, melihat mobil merah itu sudah tidak ada. Lalu, dia menoleh ke rumahnya sendiri. Rumah reyot kami. Gelap. Kosong. Dia jatuh berlutut di tengah jalan desa. Dia bukan lagi pria gagah yang tertawa di pelaminan. Dia bukan lagi suami yang diperebutkan. Dia kini resmi menjadi duda, miskin, dibenci, dan tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Aku melihat pemandangan itu dari jendela kamar kosku di kota, yang kebetulan menghadap ke arah jalan utama desa di kejauhan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemenangan.
Yang ada hanya kelegaan. Babak balas dendam telah selesai. Sekarang, saatnya membangun babak baru. Aku berdiri di depan dua properti yang kini sah menjadi milikku. Yang pertama, rumah megah 2 lantai itu. Rumah yang dibangun dari keringatku untuk dinikmati mertuaku. Aku masuk ke dalamnya, sendirian. Para jurusita sudah pergi. Bau kemewahan murahan, campuran cat baru dan parfum ibunya Rendra, masih tertinggal. Aku berjalan menyusuri kamar-kamarnya yang kosong. Disinilah seharusnya Bima memiliki kamar ber-AC. Disinilah seharusnya aku beristirahat setelah pulang. Tapi setiap dindingnya terasa dingin. Setiap ubinnya terasa licin oleh kebohongan. Ini bukan istanaku. Ini adalah monumen pengkhianatan. Yang kedua, mobil city car merah itu. Mobil yang kini terparkir di depan kantor Bu Ratna, menunggu keputusanku. Simbol perselingkuhan yang dibeli dengan uang susu Bima. Aku menatap kedua aset itu, dan aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan muak. Bu Ratna, kataku di telepon pagi itu. Jual semuanya. Terdengar jeda sejenak. Semuanya, Bu Anissa? Rumah itu nilainya sangat tinggi. Saya tidak mau menjejakkan kaki di sana lagi, Bu. Jual rumah itu. Jual mobil itu. Jual cepat. Saya tidak peduli harganya turun sedikit, yang penting laku. Ubah semuanya jadi uang tunai. Baik, kata Bu Ratna, suaranya terdengar kagum. Akan saya laksanakan. Dalam 2 minggu, kedua aset haram itu laku. Uang dalam jumlah besar, yang tidak pernah kubayangkan akan kupegang sekaligus, masuk ke rekening baruku. Rekening atas namaku sendiri. Orang-orang di kampung berbisik. Gila si Anissa, rumah semegah itu dijual. Mau buat apa uang sebanyak itu? Mereka mengira aku akan foya-foya. Mereka mengira aku akan pergi dari kampung. Mereka salah. Aku mengambil Bima. Kami berdiri di depan rumah kami yang sesungguhnya. Rumah papan yang reot, yang atapnya bocor, yang dindingnya lapuk. Ibu, kenapa kita ke sini lagi? Tanya Bima, memegang tanganku erat. Rumah ini jelek. Bima nggak suka. Aku berlutut di depannya, di atas tanah becek yang sama tempat aku menyeret koperku malam itu. Ini memang jelek, sayang, kataku lembut. Tapi ini rumah kita. Ini tanah kita. Dan ibu janji, ibu akan bangun istana untuk Bima. Tepat di sini. Keesokan harinya, sebuah tim konstruksi terbaik dari kota datang. Perintahku pada mandornya sederhana, robohkan. Para tetangga terkejut saat melihat buldoser kecil meratakan rumah panggung itu hingga ke tanah. Di atas tanah yang sama, di atas puing-puing masa laluku yang menyakitkan, pondasi baru digali. Pondasi yang kuat, yang kubayar lunas dengan uangku sendiri. Sementara rumah itu dibangun, aku tidak tinggal diam. Aku menyewa ruko kecil di pinggir jalan raya desa. Aku menggunakan sisa uang hasil penjualan aset untuk hal kedua. Selama 5 tahun di Hong Kong, aku bukan hanya menjadi babu pembersih toilet. Majikanku adalah seorang koki di restoran bintang 5. Setiap akhir pekan, dia mengajariku, kadang dengan bentakan, kadang dengan pujian, cara memasak yang benar. Aku belajar tentang kebersihan dapur standar internasional. Aku belajar tentang presentasi makanan. Aku belajar resep kanton, dimsum, tumisan, dan yang terpenting, manajemen dapur yang efisien. Aku memasang spanduk besar di depan ruko itu. Catering Ibu Anissa, rasa bintang 5, kebersihan terjamin. Awalnya, orang ragu. Paling masakan TKI biasa. Harganya pasti mahal. Pesanan pertamaku datang dari Bu Ratna untuk acara kantornya. Aku mengerahkan semua kemampuanku. Saat mereka membuka kotak cateringku, mereka tidak menemukan nasi rames yang berantakan. Mereka menemukan nasi yang dicetak rapi, ayam bakar bumbu madu yang berkilau, sayur capcay yang masih renyah dan berwarna cerah, serta, sebagai bonus, 1 kotak kecil dimsum siomay buatanku. Seminggu kemudian, teleponku tidak berhenti berdering. Bu Anissa, ini dari kantor kecamatan, kami mau pesan untuk rapat. Bu Anissa, ini dari Bank BRI, kami mau kontrak makan siang karyawan. Bu Anissa,
Ini Ibu Hajjah Romlah, saya mau pesan untuk pesta pernikahan anak saya. Cateringku meledak. Para wanita di desa yang dulu menggosipkanku, kini datang melamar pekerjaan. Aku menerima mereka. Aku mengajari mereka cara mencuci sayuran yang benar, cara memotong yang seragam, cara mengemas yang rapi. Aku memberi mereka gaji yang layak. Dari seorang diri, aku kini memiliki 15 karyawan. 6 bulan kemudian, aku berdiri di teras rumah baruku. Rumah papan reot itu sudah hilang. Berganti menjadi rumah minimalis modern yang cantik. Tidak semegah rumah sitaan itu, tapi jauh lebih hangat dan nyaman. Dindingnya dicat putih gading. Dapurnya kubuat luas dan modern, menghadap ke taman belakang. Di taman itu, Bima sedang bermain kejar-kejaran dengan Bu Surti, tertawa riang. Dia sudah gemuk sekarang. Pipinya tembam, kulitnya bersih, dan matanya berbinar. Sebuah mobil van box baru berhenti di depan rumah. Di sisinya, tertulis jelas, catering Ibu Anissa. Sopirku turun dan memberikan laporan setoran harian. Aku mengangguk, menandatangani buku, dan menatap ke sekeliling. Aku bukan lagi Anissa, TKI yang tertindas. Aku bukan lagi Anissa, istri yang dikhianati. Aku adalah Ibu Anissa. Seorang pengusaha. Seorang pemilik rumah. Seorang ibu. Ibu. Bima berlari memeluk kakiku. Bima lapar? Aku tertawa, menggendongnya. Ayo masuk. Ibu buatkan dimsum kesukaan Bima. Aku membawanya masuk ke dalam rumah kami. Rumah yang kubangun di atas puing-puing pengkhianatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Rendra. Kabarnya, setelah sidang pidananya selesai dan dia menjalani hukuman singkat, dia pergi dari kampung, menanggung malu. Ibunya hidup sendiri di rumah tuanya, dijauhi tetangga. Sari kudengar sudah menikah lagi dengan juragan tanah. Aku tidak peduli. Pesta pernikahan mereka memang kuhancurkan. Tapi malam itu, aku bukan hanya menghancurkan pesta. Aku menghancurkan masa laluku. Aku menghancurkan kutukanku. Dan dari abunya, aku membangun istanaku sendiri. 10 tahun kemudian, langit sore di atas kota kabupaten itu berwarna jingga. Di aula wisuda sebuah SMA swasta terbaik, ratusan orang tua duduk dengan bangga. Di antara mereka, di barisan paling depan, duduk seorang wanita anggun dengan kebaya modern berwarna biru laut. Dia adalah Anissa. Garis-garis halus mulai tampak di sudut matanya, tapi itu bukan garis kesedihan. Itu adalah jejak dari ribuan senyuman. Bisnis, catering Ibu Anissa, bukan lagi usaha ruko kecil. Kini, bisnis itu memiliki dapur sentral seluas 500 meter persegi di pinggir kota, melayani 3 pabrik besar, puluhan kantor, dan hampir setiap pesta pernikahan besar di kabupaten. Dia adalah salah satu pengusaha wanita paling dihormati di wilayah itu. Dan lulusan terbaik tahun ini, suara kepala sekolah menggema, sekaligus penerima beasiswa penuh ke Fakultas Kedokteran di universitas ternama, adalah Bima Anggara. Jantung Anissa serasa meledak dalam kebahagiaan. Bima, yang kini berusia 17 tahun, berjalan ke atas panggung. Dia tinggi, tegap, dan tampan. Tidak ada jejak anak kurus yang ketakutan di matanya. Yang ada hanya kepercayaan diri dan kecerdasan. Dia menerima ijazah dan pialanya, lalu berdiri di podium untuk memberikan pidato kelulusan. Terima kasih. Bima memulai, suaranya tenang dan dalam. Banyak orang yang harus saya syukuri. Tapi hari ini, saya hanya ingin mendedikasikan ini semua untuk satu orang. Matanya mencari Anissa di kerumunan. Mereka bertemu pandang. 10 tahun lalu, lanjut Bima, dan seluruh aula hening, hidup saya dimulai dari puing-puing. Tapi pahlawan saya datang. Dia mengajari saya bahwa tidak peduli seberapa hancur pondasi Anda selalu bisa membangun istana. Dia seorang diri, dengan tangan yang seharusnya dipakai untuk memeluk saya, dia pakai untuk bekerja keras, membangun kembali hidup kami dari nol. Orang tua lain mungkin memberi anak mereka warisan. Tapi pahlawan saya dia memberi saya contoh. Bahwa kekuatan sejati bukan tentang apa yang Anda miliki, tapi tentang apa yang Anda perjuangkan. Bima mengangkat pialanya, menatap lurus ke arah ibunya. Ibu, ini untuk ibu. Terima kasih sudah menghancurkan masa lalu kita,
agar kita bisa membangun masa depan ini. Anissa tidak bisa menahannya. Air mata mengalir di pipinya. Air mata yang rasanya asin, tapi kali ini, asin kebahagiaan. Setelah acara selesai, Bima berlari menuruni panggung, menerobos kerumunan, dan langsung memeluk Anissa. Ibu bangga sekali, Nak. Bisik Anissa, suaranya bergetar. Semua karena ibu, jawab Bima. Mereka berjalan keluar dari aula, bergandengan tangan. Bukan lagi menuju kamar kos sempit atau ojet. Mereka berjalan menuju sebuah mobil SUV hitam mengilap, mobil keluarga yang dibeli Anissa dengan uang halalnya. Saat Bima masuk ke kursi penumpang, Anissa melihat bayangan di seberang jalan. Seorang wanita tua, bungkuk, sedang menyapu teras sebuah rumah sangat sederhana. Itu ibunya Rendra. Anissa, dalam kemenangannya, tidak mengusirnya. Dia membiarkan wanita itu tinggal di rumah lamanya. Setiap minggu, Anissa mengiriminya langsung makanan dari cateringnya. Bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Kemenangan terbesar adalah saat kau bisa mengasihani musuhmu. Dan Rendra? Anissa mendengar kabar angin. Dia tidak pernah kembali ke desa. Ada yang bilang dia menjadi kuli bangunan di pulau seberang. Ada yang bilang dia menjadi tukang ojek di Jakarta, hidup di kontrakan petak, sudah menikah lagi dan memiliki anak-anak yang juga tidak terurus. Rendra bukan lagi siapa-siapa. Dia hanyalah hantu dari masa lalu yang buruk, bayangan yang sudah lama pudar. Mikirin apa, Bu? Tanya Bima, menyadarkan Anissa dari lamunannya. Anissa tersenyum, menyalakan mesin mobil. Mikirin kita mau makan malam apa untuk merayakan ini. Terserah ibu. Asal jangan masakan catering, canda Bima. Bima mau masakan ibu yang asli. Anissa tertawa. Siap, Dok. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan sekolah. Anissa melihat ke kaca spion. Dia tidak lagi melihat Anissa si TKI atau Anissa yang mengamuk. Dia melihat seorang ibu, seorang pemenang. Seorang ratu yang membangun sendiri istananya di atas puing-puing pesta pernikahan yang pernah dia hancurkan.